Terus ngeten Bapak Ibu, di sepaham pula tentang amil. Kalau di dalam kitab-kitab itu memang amil itu syaratnya harus dituju oleh imam. Terus sekarang ya lembaga pemerintah, lembaga pemerintah resmi. Kalau di sini ada namanya Basnas untuk Badan Amil Zakat. Itu secara aturan juga di dalam kitab itu. Karena memang amil ini spesial, makanya dia harus ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kalau di musola atau di masjid-masjid ada yang ngurusi zakat itu tidak ada penugasan khusus dari badan resmi pemerintah, maka itu biasanya dinamakan panitia sukarelawan dan kemauan. Nah yang nanti yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan nanti seperti ini. Yang pertama harus dipahami bahwa amil itu biasanya dapat gaji ya biasanya. Ada gajinya kata itu dari pemerintah. Zaman dulu kalau zaman dulu istilahnya baitul mal. Jadi ada gajinya memang untuk khusus yang ngurusi zakat. Karena di situ ada tupoksinya Bapak Ibu. Di dalam kitab itu juga disebutkan ada tupoksinya tersendiri. Sehingga sebenarnya dari 8 asnaf orang yang menerima zakat itu ada satu golongan asnaf yang sebenarnya nggak dapat, yaitu amil. Amil itu sebenarnya tidak boleh mengambil harta zakat. Sebenarnya seperti karena dia sudah dapat gaji dari pemerintah. Nah, boleh ngambil, tapi ukurannya berbeda. Artinya begini, zakat itu kan sebenarnya harus dibagi rata Bapak Ibu. Ada 8 asnaf, ya, mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, goreng, terus sabil, terus mu'alaf. Itu kan harusnya dibagi rata. Jadi semisal ada 8 asnaf, kemudian ada 80 kilo beras yang terkumpul semisal, maka masing-masing harus dapat 10 kilo dari masing-masing asnaf itu. Ini terkecuali amil. Jadi yang kadang kurang dipahami. Jadi terkecuali amil. Amil itu tidak boleh ambil dari bagian rata dengan asnaf yang lain. Dia hanya diberi bagian ujroh misil. Kalau dalam bahasa kitab itu ujroh misil. Ujroh misil itu upah sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau semisal ini masjid ini besar, terus kemudian masyarakat di sini banyak, ya, ngurusi apa zakat dari pagi sampai sore. Terus kemudian ada ongkos akomodasinya, bolak-balik motor dan seterusnya. Itu pantasnya kalau dibayar orang kerja ukurannya pagi sampai sore itu berapa? Kalau semisal orang kerja di sini umumnya 150 sampai 200 ribu, maka amil hanya berhak mengambil bagian itu, tidak boleh lebih. Karena ini terjadi Bapak Ibu, saya kan rumahnya dekat dengan Pasmen sana ya, di Randu. Itu kalau Idul Fitri sholat Id biasanya ada pengumuman pembagian zakat. Fakir dapat sekian, miskin dapat sekian, amil dapat sekian. Itu oke lah, misal itu kita katakan betul-betul amil, misal mereka dapat SK. Tapi yang mengejutkan bahwa biasanya bagian amil paling besar. Bisa itu. Bagian amil paling besar. Wah, ini fatal ini sebenarnya. Karena amil itu boleh ngambil zakat saja. Itu aturannya adalah ujroh misil, tidak seperti yang lain. Ya, ini katakanlah semisal kita di suatu mesin ada amilnya semisal, kalau tidak amil berarti panitia zakat. Ini nyambung tadi dengan pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya terus kalau berasnya itu saya keluarkan zakat terus saya menerima lagi gitu, boleh atau tidak? Ini tergantung Bapak Ibu. Kalau memang panitianya itu benar-benar amil, maka nggak masalah Bapak Ibu. Jadi amil itu punya kekuatan. Artinya ketika jenengan serahkan beras itu kepada amil,
maka tasarufnya terserah amil. Mau ditasarufkan kemana saja terserah amil. Dia punya kekuatan itu, sehingga ketika beras itu dikembalikan kepada yang memberikan zakat di awal itu sah saja. Itu kalau amil, karena dia punya kekuatan itu. Tapi kalau statusnya dia hanya panitia, itu maka sama statusnya dengan wakil. Sama seperti jenengan ngongkon tiang, nyuwun tolong Pak niki beras niki paling akeh pakai ngoten niku. Maka statusnya dia hanya wakil saja dari kita. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kalau semisal kita tidak pas tasarufnya, ternyata tidak ditasarufkan sesuai dengan mustahiknya, maka zakat kita tidak sah Bapak Ibu. Kalau dia statusnya hanya panitia. Tapi kalau dia statusnya adalah benar-benar amil, maka sudah lepas tanggung jawab kita sebagai orang yang muzaki memberikan zakat. Kalau semisal ternyata zakat itu tidak ditasarufkan pada tempatnya, maka kita zakatnya tetap sah, yang mengganti adalah amil. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi dilihat dulu, kalau tadi zakatnya itu yang mengurusi amil atau panitia, maka konsekuensinya seperti tadi. Ya, sakit dipahami ya, Bapak Ibu. Terus kalau terambil guys, yang setahu kula nggih ngoten niku. Jadi memang benar-benar mendapatkan surat resmi dari pemerintah. Walaupun terkadang ada juga iskalan-iskalan dari masyarakat terkait dengan desa itu kan juga bagian dari RT, itu juga dari pemerintah dalam lingkup kecil. Nah, itu mungkin perlu dibahas lebih lanjut. Apakah surat yang dikeluarkan oleh RT misal itu bisa menempati tempatnya imam dalam hal ini. Tapi sejauh ini saya belum pernah mendengar ada pembahasan tentang itu dan ada kesimpulan tentang itu. Misalnya secara umum itu tambahan wawasan itu. Tiap tahun ganti gitu Bu ya? Tiap tahun ganti. Tiap tahun ganti apa tidak? Kalau panitia ya ganti Bu. Ini panitia itu SK-nya hanya 1 tahun. Yes. Sekali kegiatan itu toh. Maka prakteknya sebenarnya yang di sini itu lebih kepada semuanya panitia atau wakil dari mustahik zakat. Berarti semua bisa menjadi panitia. Bisa, tapi ini wow ampun mengatasnamakan amil loh ya. Itu tidak bisa menerima zakat. Terus rebutan dari panitia malah krono pengen untuk berbiasa ngono itu. Mana maksudnya kan dia lah menen aku ya untuk jatah. Ini aku sing amil minimal diangkat oleh Basnas itu kecamatan yang SK-nya bukan berasa SK-nya. Oke. Makanya bahasanya Pak Atik itu kan antara amil dengan panitia. Ini wow. Jadi kalau amil memang bebas, tapi rata-rata di sini kan masih panitia. Dan makanya antisipasinya kalau panitia kan berarti wakil. Kalau wakil kan berarti kalau nggak pas maka tidak sah zakatnya, maka dicatat itu tadi mustahiknya. Begitu, monggo tambahinnya. Seperti dulu kalau nanti ditanggapi terus solusinya bagaimana, karena kadang di suatu daerah ada yang sudah kadung terlanjur seperti itu berjalan, terus kadang bahasanya ini motor bolak-balik orang bensinnya kan, terus kemudian ya selah intinya sudah terlanjur terjadi. Kalau dulu saya beri solusi ya kalau kita mau sesuai dengan itu ya maka seperti itu punya. Tapi kalau misal itu diperhitungkan, monggo kalau masjid atau musola punya uang kas, misalnya punya uang kas, monggo lah itu bisa dipakai untuk biaya akomodasi dan panitia itu tadi, tapi tidak diambilkan dari zakat.